Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran daring. Pada pertemuan ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang tema 1, Selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 1, Tumbuhan sahabatku. Kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran ini, terdapat 3 muatan pelajaran yang akan kita bahas, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Setelah kita membahas muatan pelajaran IPA, siswa diharapkan memahami tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, siswa diharapkan mampu menemukan ide pokok dari sebuah paragraf. Selanjutnya, pada muatan pelajaran IPS, siswa diharapkan mampu menyebutkan keadaan geografis negara-negara ASEAN. Slide yang ada di hadapan kalian. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2 macam. Yang pertama, secara generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Hal ini biasanya terjadi pada bagian tumbuhan, yaitu pada bunga. Yang kedua, secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual, karena tanaman tersebut tidak memiliki alat kelamin jantan maupun alat kelamin betina. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari bunga. Perhatikan gambar. Bagian bunga yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga itu berfungsi untuk memberikan keindahan, warna-warni yang indah, menarik simpati pada kumbang-kumbang sehingga mau mendekati bunga. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga berguna untuk melindungi mahkota dan bunga ketika masih kuncup. Kemudian kita perhatikan di sana ada benang sari dan kepala sari. Benang sari dan kepala sari ini merupakan alat kelamin jantan pada tanaman. Kemudian di sana ada kepala putik dan tangkai putik. Ini merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biasanya terjadi secara penyerbukan. Penyerbukan artinya adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik, baik dilakukan oleh tangan manusia ataupun dengan bantuan hewan, yaitu kumbang, kupu-kupu, ataupun juga dengan bantuan angin. Penyerbukan ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, di mana pada penyerbukan sendiri terjadi pada satu bunga dan satu tumbuhan. Ini biasanya terjadi pada tanaman yang memiliki 2 alat kelamin yang biasa kita sebut dengan bunga sempurna, karena pada satu bunga terdapat 2 kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi pada satu tanaman dan 2 bunga. Perhatikan gambar. Penyerbukan tetangga terjadi pada satu tanaman dan 2 bunga. Penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi pada 2 tanaman dan 2 bunga. Penyerbukan silang terjadi pada 2 tanaman dan 2 bunga. Perhatikan gambar. Ada 2 tanaman di sini. Penyerbukan terjadi pada bunga yang satu ke bunga lainnya. Penyerbukan yang keempat yaitu penyerbukan bastar.
Ini perhatikan gambar dengan baik. Ada perbedaan di sini. Terdapat pada dua tanaman yang sama tapi berbeda jenisnya. Lihat gambar, terjadi pada tanaman yang sama tetapi berbeda jenisnya. Ini terjadi pada dua tanaman. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga dapat difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.